Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk membuat soal ujian dari Google Form. Tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke email kalian. Itu terserah mau email apapun, terserah teman-teman. Lalu kalau misalkan udah seperti ini, kalian bisa ke bagian yang sebelah sini ada bagian aplikasi Google. Nah, kalian bisa klik bagian sini. Lalu kalian bisa scroll ke bagian bawah. Di sini ada yang namanya Google Formulir atau formulir ya, teman-teman. Kalian bisa klik bagian formulir ini. Lalu kita tunggu sampai kita masuk. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Websitenya sih sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Lalu di sini kan ada beberapa formulir nih ya. Ada macam-macam lah pokoknya. Nah, teman-teman tuh mau ngebuatnya yang guys seperti apa? Apakah untuk party atau untuk apa ya, kayak misalkan feedbackan kayak misalkan membutuhkan untuk apa namanya, penelitian gitu. Lalu apakah untuk contact information atau juga RSPV gitu ya. Atau juga ada yang kayak acara event atau lain hal, atau misalkan untuk soal ulangan anak-anak sekolah gitu kan, atau untuk pendataan, sekedar pendataan. Nah, di sini aku pengen ngejelasin cara untuk membuat soal ujian di Microsoft. Di formulir ya, Google Formulir. Caranya teman-teman bisa langsung ke bagian yang blank. Di sini teman-teman, kalian bisa klik ke bagian sini. Nah, untuk di sini bagian kepalanya ini ya teman-teman, kalian bisa ganti sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena aku ingin ngebuat soal ujian gitu, maka aku bakal tulis bukan latihan ya, soal ujian gitu ya. Oke, tunggu. Kenapa dia? Oke, kayak gini ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman di sini bisa diisi untuk form description-nya. Itu misalnya kayak ujian matematika 1, seperti itu aja. Jadi kan untuk hanya contoh doang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang bakalan teman-teman lakukan atau kalian ingin kerjakan juga gitu ya. Lalu di sini ada unit question, di mana unit question ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan di sini ada misalnya aku mau kasih di bagian sini adalah nama dulu, nama lengkap gitu ya. Lalu di bagian sini kalian bisa pilih multiple choice. Nah, di sini bisa masukin nama, lalu bisa masukin lagi Oke. Kalau udah lalu di bagian kedua teman-teman bisa dimasukkan nomor ujian aja. Nomor ujian ini kita pakainya adalah
dipilih multiple choice-nya diganti dengan, ya betul, short answer. Sorry, ini aku salah. Oh my god, kenapa dia begitu? Sorry guys. Oke. Kalau udah, kita klik bagian add question lagi. Nah, di sini teman-teman bisa masukin misalnya kalau tanggal lahir nggak perlu teman-teman. Jadi teman-teman bisa masukin misalnya dia kelas berapa. Jadi soal ini misalnya bisa dipakai untuk beberapa kelas gitu ya. Jadi misalkan di sini adalah kelas gitu ya. Nah, kelas itu multiple choice kan. Misalkan di sini kelas X11 titik 1 terus titik 2 lalu ini contoh doang ya yang diikutin. Nah, misalkan udah seperti ini, kita mau buat yang kedua ya, kita add section. Jadi di yang add section yang kedua ini baru kita mulai contohnya gitu ya. Sebenarnya ini namanya kurang banyak, tapi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Nah, di bagian sini ini bisa tulis aja pilihan ganda misalnya. Pilihan ganda. Lalu kalau udah seperti ini, kalian bisa jawablah dengan benar. Oke, kalau udah, teman-teman bisa add question. Nah, di sini teman-teman baru deh masukin soalnya. Misalkan soalnya itu gue mau sampai 5 aja ya. Dan soalnya itu yang kayak gampang-gampang aja lah. Yang penting caranya ini paham. Oke. Terus misalkan kayak gini ya guys. Lalu teman-teman di sini bisa masukin optionnya. Jawabannya adalah misalkan kan 15 ya. Terus teman-teman bisa masukin misalkan 12, 13, 14, dah nyampe itu aja. Lalu kalau udah seperti itu, teman-teman bisa masukin nggak usah di required deh. Lalu teman-teman bisa tambahkan question lagi gitu. Terus yang kedua deh, misalkan 10 dikali mana sih gitu ya. Oke. Terus habis itu misalkan nggak usah deh, 110, 120, 130. Oke, lanjut add question lagi. Oke, kalau udah seperti ini kita masukin lagi gitu ya. Oke, udah deh 3 aja misalnya 3 aja, terlalu banyak ya guys ya. Pokoknya udahlah segitu kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa di sini pilih misalkan mau pilih yang ini atau yang itu, yang mana terserah gitu. Nanti bakal bisa dipilih deh sama si yang kita salin linknya gitu. Nah, ini option 5-nya harusnya dihapus nih. Oke, kayak gitu ya. Nah, terus kalau udah seperti ini, gimana sih caranya untuk nge-share? Caranya teman-teman bisa langsung klik bagian send ini. Lalu teman-teman di sini kan ada send via email dan juga untuk salin link. Teman-teman setelah maunya pakai email ataupun bisa salin linknya gitu ya. Kalau di email berarti teman-teman harus punya email anak-anak yang bakal ujian gitu. Nah, kalau misalnya salin link, teman-teman nggak perlu khawatir. Teman-teman bisa langsung klik ke bagian yang link ini, lalu teman-teman bisa copy, lalu
Kalau udah kalian bisa paste misalnya di grup WA kelas atau juga di grup-grup yang lain gitu, yang misalnya buat ulangan lah pokoknya gitu, atau mungkin nanti bakal dikasih tahu. Mungkin cukup sekian cara yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.